Ketua Dewan Adat Wilayah 3 Doberai Provinsi Papua Barat Daya Mananwir Paul Vincent Mayor saat ditemui di sekretariat menjelaskan kita sudah pertemuan setelah ada demo di Raja Ampat dengan para kepala suku tokoh-tokoh adat dan juga para anak-anak adat yang maju calon itu sudah bertemu dengan Kesbang Pol pada Senin tanggal 15 Mei tahun 2023. Itu para kepala suku, tokoh adat, dan juga para anak-anak adat yang maju calon. Itu bakal calon itu sudah bertemu dengan Kesbang Pol dan juga Timsel Provinsi. Jadi memang untuk menjaga kebersamaan dan Kamtipmas dan memenuhi asas keadilan, itu kita harus bikin penelitian masyarakat hukum adat. Penelitian masyarakat hukum adat seperti yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang dipercaya oleh pemerintah, seperti yang dilakukan di Manokwari oleh STH dan salah satu universitas terbaik di Pulau Jawa, melahirkan penelitian masyarakat hukum adat Arfak di Manokwari dan juga penelitian masyarakat hukum adat Wondama, sehingga di sana itu orang Doreri yang notabene mereka berasal dari menurut asal-usul ceritanya berasal dari Kepulauan Biak Numfor, itu punya hak juga sama untuk duduk di MRP dan DPR Otsus. Contohnya sekarang di DPR Otsus itu ada Bapak Sergius Rumsayor. Di MRP ada beberapa marga, begitu. Nah, itu juga harus dilakukan di Provinsi Papua Barat Daya, terutama daerah pesisir dan kepulauan. Yang harus dicermati dan dibijaki baik itu adalah di wilayah Kabupaten Raja Ampat. Ini kan wilayah persinggahan. Menurut beberapa catatan, itu masyarakat yang berdarah Biak di situ, itu mereka sudah ada di situ sekian lama. Sudah ratusan bahkan ribuan tahun. Kita bisa lihat di catatan-catatan sejarah yang ditulis oleh Belanda, Portugis, Cina. Jadi tidak bisa Indonesia baru merdeka 45, Papua masuk ke NKRI 69, pemekaran Irian Jaya Barat tahun 99, Papua Barat Daya Irian Jaya Barat tahun 99, kemudian jadi Papua Barat, lalu Papua Barat Daya di 2023 ya. Tidak bisa kemudian kita mau menggeser suku-suku tertentu, itu tidak boleh. Itu tidak memenuhi asas keadilan dan menurut pandangan saya itu diskriminasi. Dan ini sangat berbahaya. Kemarin ada demo besar-besaran di Raja Ampat, ribuan orang turun, kantor di Palang. Mereka menuju ke Kesbang Pol. Kepala Kesbang Pol memberikan pernyataan permintaan maaf secara tertulis dan dibaca dan ditandatangan di atas meterai. Ini akibat dari miskomunikasi dan salah-salah paham seperti ini. Jadi saya minta untuk Pansel MRP Provinsi Papua Barat Daya untuk mencermati bagian ini, sehingga tidak ada perbedaan. Orang-orang yang ada di Raja Ampat, BT Wardo Usba, maupun yang ada di pinggiran mungkin di Tambrau, itu mereka juga punya hak yang sama seperti suku-suku yang ada di Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Tambrau, Maiprat, dan Sorong Selatan. Sehingga kita menjaga Kamtipmas dan hubungan kekeluargaan kita, kekerabatan kita dengan baik. Maka dengan tegas saya sampaikan bahwa MRP harus Pansel MRPBD di tingkat provinsi harus bijak untuk cermat membagi kursi-kursi MRPB. Dalam proses pencalonan ini harus didiskusikan baik, didiskusikan dengan kita agar kita atur ini dengan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya sehingga tidak ada konflik nantinya. Kalau di daerah seperti Maibrat, Sorong Selatan, Kabupaten Sorong itu aman. Tapi yang saya lihat ini yang harus dicermati baik itu di Raja Ampat, di Kota Sorong, terutama kursi-kursi untuk agama untuk menjaga asas keseimbangan pemerataan dan kebersamaan orang asli Papua. Maka kita juga melihat saudara-saudara kita yang lain, suku-suku yang lain, agar mereka bisa masuk dari sisi agama. Serui atau Yapen Waropen, orang Jayapura, atau orang Wondama, atau orang Merauke, orang Lapago, atau orang di Jaya-Wijaya yang ada di sini, tapi diutus dari unsur agama,
Itu harus kita bijaki dan kita cermati baik agar mereka semua terakomodir melalui jalur agama. Dan kalau suku-suku yang sudah hidup ratusan tahun di sini dan sudah kawin-mawin tinggal di sini itu, dan mereka sudah hidup lama sekali, itu kita tidak bisa menggeser mereka bahwa mereka bukan bagian dari wilayah ini atau wilayah Papua Barat Daya. Itu tidak boleh. Karena itu pemahaman begitu akan memicu konflik, memicu kekacauan nantinya. Jadi sebagai Ketua Dewan Adat di wilayah Tiga Doberai yang membawahi 11 kabupaten kota di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya, saya menghimbau kepada Pansel Majelis Rakyat Papua Barat Daya untuk bijak mengakomodir kursi adat, kursi perempuan, dan kursi agama. Kita juga melihat khususnya di Raja Ampat itu, kita harus lihat di sana banyak keberagaman yang tidak boleh ada pikiran-pikiran yang membuat nanti ada keributan di sana. Jadi harus dibagi impas seperti yang dibagi rata, seperti yang kemarin sudah kita diskusikan waktu pertemuan dengan masyarakat tokoh-tokoh adat dari Raja Ampat dan juga Pansel Raja Ampat dan Timsel Provinsi Papua Barat Daya khusus untuk MRPBD. Jadi itu pandangan dari saya agar tinggal beberapa kali tes lagi ini itu menjadi satu rambu-rambu, satu pandangan yang baik untuk menjaga kesejukan, keamanan dan kenyamanan kita semua. Pada prinsipnya Dewan Adat Papua mendukung Pansel Majelis Rakyat Papua Barat Daya. Kita memberikan apresiasi, kita dorong, tapi para adat ini harus diatur baik agar mengakomodir semua pihak. Sehingga besok ketika MRPBD yang terpilih, itu kita tugaskan mereka untuk melakukan penelitian masyarakat hukum adat. Supaya semua jelas, terang benderang, lalu kita buat penelitian masyarakat hukum adat. Itu bisa bekerja sama MRP, DPR Otsus, dan juga Bapeda Provinsi Papua Barat Daya. Raja Ampat dalam sejarah perjalanan para moyang-moyang orang Papua itu kan ada sejarah perang, ada sejarah perbudakan. Ini yang harus dilihat baik, begitu. Terus hari ini sebenarnya tidak boleh ada perpecahan di antara orang Papua hanya karena kepentingan politik dan atau putih. Berkaitan dengan ada pernyataan-pernyataan bahwa ada marga-marga pendatang, itu kita harus buat penelitian masyarakat hukum adat. Makanya saya waktu itu diskusi dengan pertemuan waktu itu dengan Pansel Raja Ampat, Pansel Provinsi Papua Barat Daya, dan juga tokoh-tokoh dari Raja Ampat, para kepala-kepala suku. Itu saya bilang nanti kita buat penelitian masyarakat hukum adat supaya kita tahu marga ini marga ini berasal dari luar Papua, berasal dari Maluku, atau marga ini berasal dari Papua, supaya jelas begitu bahwa marga ini dia ada di mana, sehingga semua terang benderang dan tidak ada main itu politik bela bambu, injak satu angkat satu, tidak boleh. Karena orang Papua itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.